08. Nama saya Femi Auliadara, NPM 1919 Nama saya Ulul Abdur Abdallah, NPM 1855501301. Saat melakukan praktikum, kita harus menyiapkan satu set alat waterpass. Satu set alat tersebut terdiri dari waterpass itu sendiri, statif, dan juga rambu ukur. Saat melakukan praktikum, kita harus menggunakan APD, yaitu alat pelindung diri, yang berupa helm, rompi, dan juga sepatu boot. Untuk penggunaan helm sebenarnya lebih situasional, yang dimana kita harus menggunakan helm jika kita melakukan pengukuran di daerah konstruksi bangunan. Jika kita melakukannya di lapangan terbuka, kita lebih disarankan menggunakan topi rimba untuk menghalau panasnya terik matahari. Untuk rompi, kita harus menggunakan rompi dengan warna cerah seperti hijau stabilo, kuning, dan lain-lainnya dengan warna cerah. Warna cerah dipilih agar dapat memudahkan melihat personil-personil yang sedang turun lapangan atau sedang bertugas. Sepatu boot digunakan untuk menghindari duri atau sesuatu yang tajam agar tidak terinjak. Penggunaan sepatu boot ini juga untuk menghindari selip atau terpeleset saat kita melewati medan-medan yang licin. Pada praktikum kali ini, pengukuran yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode pulang pergi dan double stand, di mana pengukuran pulang pergi merupakan suatu pengukuran yang dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pulang dan pergi. Pada saat pergi, titik pertama merupakan titik belakang ataupun backset, dan saat pulang menjadi titik depan terakhir. Sedangkan pengukuran double stand merupakan pengukuran yang umumnya disebut dengan web double stand. Artinya pada setiap selag dilakukan 2 kali pengukuran atau berdiri alat untuk menghasilkan beda tinggi antara 2 titik. Tahap pertama melakukan pengukuran adalah dengan menyentring alat, yaitu dengan mendirikan statif di tengah-tengah antara titik 1 dan titik kedua. Pertama, buka kunci skrup pada statif, kemudian tarik statif sesuai dengan tinggi bahu atau di bawah leher. Kemudian kunci skrupnya, kemudian buka statif dan dirikan statif di tengah-tengah antara titik 1 dan titik 2. Setelah statif didirikan, kemudian letakkan alat waterpass pada bidang datar statif. Setelah alat dipasang pada bidang datar, kemudian kita akan melakukan centering alat dengan setelah alat didirikan di atas bidang datar statif, kemudian kita akan menyentring alat dengan menengahkan nivo pada kemudian setelah alat tersentring dengan baik, alat waterpass kita bidik ke arah backset ataupun CP1. Bidikan pada CP ataupun backset menghasilkan benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Kemudian setelah ditentukan, bacaan akan kita catat pada kertas. Selanjutnya, putar alat waterpass untuk membidik pada forset ataupun BM1. Dan catat hasil bidikan benang tengah, benang atas, dan benang bawah. Setelah melakukan pengukuran pada selag pertama, kemudian alat waterpass kita pindahkan pada selag kedua dengan
metode yang sama, yaitu pulang pergi dan double stand. Yang pertama adalah centering alat, kemudian dirikan alat pada tengah-tengah antara titik 2 dan titik ketiga. Selanjutnya, setelah alat tersentring dengan benar, bidik alat pada titik 2 atau backset. Kemudian dihasilkanlah bidikan, yaitu benang tengah, benang atas, dan benang bawah. Selanjutnya, bidik arah pada titik 3, yaitu foreset, dan menghasilkan benang tengah, benang atas, dan benang bawah. Setelah itu, alat dilakukan centering ulang ataupun berdiri alat dipindah, kemudian mencentring ulang dan melakukan bidikan yang sama pada titik 2 dan titik 3. Begitupun selanjutnya sampai titik bertemu dengan BM terakhir ataupun titik terakhir yang akan kita tuju. Setelah sampai pada titik terakhir pengukuran dan dilakukan centering alat, kemudian bidik bacaan benang tengah, benang atas, dan benang bawah, dan hasil bidikan kita catat di form. Kemudian dilakukan pengukuran ulang untuk pengukuran ulang. Dengan metode yang sama sesuai pengukuran, dilakukan pengukuran untuk pulang ke titik awal atau titik yang pertama kita berdiri alat. Ya, itu tadi merupakan pengenalan dan penggunaan serta metode-metode apa saja yang dapat dilakukan dengan waterpass. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Kami dari kelompok 13 undur diri dan terima kasih.